dan bersyukur kepada ya Tuhan Yesus. Diberkatilah akan firman-Mu dan kuasailah akan firman-Mu, dan berilah terang kepada kami dengan kuasa Roh yang kudus, supaya kami semua dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh pulang dengan sukacita daripada-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Bapa, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdaulat dan berkuasa segala-galanya, kami siap dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan firman Tuhan. Shalom. Semua mari berkata Tuhan. Mari kita menyembah bagi Tuhan. Mari kita buka kita dalam Amsal 24 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama. Amsal 24 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Kepala dengan Majelis yang mengundang saya untuk membawa firman Tuhan dalam hal ini, dan biarlah firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama kiranya menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita, dan kita juga sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Amin. Amin. Tema yang diberikan itu dia ambil dari ayat 16, yaitu jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Ini memang tema yang unik nih, jatuh bangun lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara atau melihat tokoh mana yang jatuh dan bangun lagi, di dalam Alkitab kita melihat ada tokoh yang bisa kita pelajari, yang jatuh dan bangun lagi, yaitu pribadi daripada Yusuf. Betul? Mengenai suaranya betul? Pribadi Yusuf. Yusuf adalah orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan yang memperlakukannya justru dimulai dari saudaranya sendiri. Kalau orang lain kan bisa mending, tapi saudara kita sendiri, nah itu repot. Bayangkan Yusuf selagi masih muda sudah dibuang ke sumur. Habis itu dijual lagi, diambil dari sumur, dijual. Habis itu dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah. Habis difitnah, lalu apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Jadi firman yang cocok dengan apa yang kita baca dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalau kita mau belajar menjadi orang yang survival, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berani dan menghadapi apapun, tetap semangat dan tegar, kita harus belajar dari
setahun lewat sudah meninggal, juga mengalami sakit hati. Begitu istrinya meninggal, dia sendiri divonis stadium 4 setahun kemudian. Sampai sekarang masih bergumulan berbagai bungkus. Dan saya bilang, saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa supaya ada mujizat, ada masa, amin. Soal hidup mati seseorang, Tuhan yang menentukan, bukan kita, karena Dialah pencipta kita. Saya men-share di setiap hari di Facebook. Kalau Bapak Ibu bisa, di Facebook di Facebook itu yang baru 2 hari lewat saya share cukup banyak yang merespon. Saya katakan bahwa bengkel dan dokter terbaik dalam seluruh hidup manusia, bengkel dan dokter terbaik dalam segala masalah hidup manusia, karena Yesus Kristus. Mengapa? Karena Dialah pencipta. Orang yang mencipta, dia lebih tahu apa masalah yang terjadi dalam kitanya. Jadi kalau saudara bermasalah apapun, jangan datang dulu ke dokter, jangan datang dulu ke bengkel dan sebagainya. Datanglah kepada Yesus, karena Dialah pencipta. Ada amin? Contoh, kalau kita beli motor atau beli namanya mobil Toyota, lalu kalau bengkel apa? Bengkel Honda, yang terpas. Betul? Kalau kita ada masalah, kita beli mobil Toyota, ya bawa mobil Toyota. Karena dia menciptakan, dia tahu masalahnya. Maka masalah apapun dalam hidup manusia, yang paling tahu adalah Yesus Kristus. Karena itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jatuh bangun lagi. Kalau kita ada masalah, ada apapun, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Orang benar, dikatakan di sini orang benar, Bapak Ibu. Ternyata hanya orang benar yang bisa jatuh dan bangun kembali. Amin. Hanya orang benar yang bisa jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kalau bukan orang benar, tidak bisa, akan hancur. Karena itu Alkitab berkata kepada kita bahwa firman Tuhan tadi, jangan ditutup dulu. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Perhatikan Bapak Ibu, ini dikatakan apa? Orang benar. Yusuf adalah orang benar. Nuh adalah orang benar. Ayub adalah orang benar. Hanya orang yang benar yang akan bisa jatuh tapi bangun kembali. Tapi kalau orang nggak benar, kasihan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Orang benar ini apa maksudnya? Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang benar adalah orang yang jujur. Seperti Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Amin. Kita beri puji bagi Tuhan kita ini. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada amin? Jadi kalau kita orang benar, ketika jatuh pasti bisa bangun lagi. Jadi yang dimaksud di sini adalah hanya orang benar yang bisa jatuh dan bangun lagi. Artinya bisa melewati segala tantangan, cobaan hidup. Lihatlah seperti Yusuf, lihatlah seperti Nuh, lihatlah seperti Ayub. Karena mereka adalah orang-orang benar. Orang benar ini masalah orang yang sudah mengalami proses kehidupan rohani. Ada amin?
bangunlah. Kenapa Bapak Ibu? Orang benar itu bisa bangun kembali, kenapa? Yang pertama karena dia ada di dalam Tuhan Yesus. Orang benar, dia ada dalam Tuhan, maka apapun tantangannya, apapun masalahnya, dia akan tetap kokoh, kuat, bagaikan batu karang di tengah laut. Amin. Amin. Kok berdiam? Ada amin? Amin. Kita cek Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan saudara dan saya? Tunjukkan mana? Ada? Ini kadang-kadang orang ini cuma baca ini ya, tapi nggak diimani, nggak diyakini. Orang benar, dia ada dalam Tuhan. Kalau dia ada dalam Tuhan, berarti Tuhan menjadi pembelanya. Amin. Amin. Jadi supaya kita menjadi orang benar yang gagah perkasa, kuat, siap sedia, apapun masalahnya kita akan bisa lewati. Caranya apa? Pastikan diri kita ada dalam Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa pribadi dengan Yesus, hanya berjumpa dengan dukun, maka kita sembuh. Mana? Penyakit mana? Bukan betul. Mana diduri, mana angin. Tapi kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan kita yang kasih. Maka dengan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ada amin? Ketika kita dalam masalah ekonomi, datang kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah keluarga, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita kasih. Kalau Tuhan sempat ayat 4. Kalau Tuhan sempat ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anak, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Orang benar ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang melebihi segala roh apapun. Roh itu kan bermacam-macam. Kenapa kita bisa mengalami cobaan, tantangan? Itu karena apa? Ada pengaruh roh jahat. Roh jahat yang mempengaruhi kita supaya kita jauh dari dosa akan dikalahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri orang benar. Karena itu pastikan dirimu, pastikan diri kita bahwa kita sudah berjumpa dengan Yesus, sudah mengenal Yesus, sudah percaya kepada Yesus, dan ada di dalam Yesus. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat. Ada amin? Ini gadis-gadis oleh Tuhan, walaupun putus pacar nggak mungkin tinggal sendiri. Titigor sudah ninggalin saya. Nggak ada. Amin. Jadi setiap orang baru diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu melebihi segala roh apapun dalam hidup. Makanya dia bisa bangunlah. Ada amin? Amin.
5. Kita baca ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Baca bersama-sama. Dan ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesejahteraan kita. Karena kita tahu bahwa kesejahteraan itu menimbulkan keteguhan, dan keteguhan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Luar biasa kan? Jadi kalau orang sudah biasa latihan, sudah belajar mengalami cobaan rintangan hidup di dalam Kristus, maka rintangan berikutnya dia akan bangun lagi dan keluar sebagai pemenang seperti Yusuf. Amin. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam. Kalau orang sudah tahan uji, dia menjadi orang yang teguh dan dia menjadi pribadi yang kuat. Yakobus 1 ayat 2. Kita lihat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan, dan biarlah keteguhan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu makanya kau bilang, ketika ada masalah, ketika ada cobaan, jangan lari, karena itulah proses menuju keteguhan, menuju orang yang kuat, menuju orang yang dahsyat. Coba lihat Yesus. Yesus dimuliakan melalui perjalanan yang begitu sulit. Dia lahir di kanan longgang. Lalu setelah dia lahir, dianggap remeh karena orang tuanya orang biasa-biasa, hanya tukang kayu. Betul? Begitu dia udah besar, dicaci maki dan sebagainya. Dia anggap orang-orang yang pengkhianat karena dia memuja Allah, menganggap dirinya sama dengan Allah. Dicecar sama orang-orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Sampai dia disalib, bahkan dia bangkit kembali. Amin. Tapi ketika dia bangkit kembali, Allah meninggikan dia. Semua lutut, semua lidah akan menang. Proses kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada cobaan dalam hidup kita, jangan lari, hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini punya Bapak. Yang terakhir, terakhir pas senang. Karena katanya waktu dari sini yang 20. Tepuk tangan untuk yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang jatuh tapi bangun lagi? Orang penari itu akan jatuh tapi bangun kembali sampai dia keluar sebagai pemenang. Yang ketiga adalah kita harus paham bahwa apabila kita ingin menjadi pribadi yang terus apapun tantangannya kita akan bangun dan keluar sebagai pemenang, dan akhirnya kita berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus sebagai yang abadi. Jadi orang yang ketiga, karena dia memiliki iman yang kuat. Apa iman yang kuat? Memiliki iman yang kuat. Jadi apa? Ia tahu bahwa Tuhan Yesus mampu menolong dan menyertai hidupnya. Ada amin? Orang benar imannya kuat, karena dia tahu bahwa Tuhan yang disembah, Yesus Kristus itu
sesungguhnya, menuju tujuan yang sesungguhnya, yaitu kelak bersama dengan Kristus di sorga yang kelak. Tidak tawar hati, tidak orang itu apa? Ya, kecut. Orang kecut, tawar hati kecut. Itu namanya orang yang kuat imannya. Coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Yang berkata ini siapa? Pribadi seorang tokoh namanya Rasul Paulus yang begitu hebat dan kuat. Imannya hebat dan tangguh. Nah, dia berkata, segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kalau istri berkata begini, saya tidak akan menjadi istri yang dahsyat. Kalau suami berkata begini, dia akan menjadi suami yang dahsyat. Kalau dia hamba Tuhan berkata begini, pasti menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ada betul? Jadi jangan suami yang gampang tawar hati, gampang. Baru sakit sedikit, langsung mulai hari ini, you and me, putus, kita bercerai, udah betul. Di dalam Tuhan, di dalam rumah tangga Kristus, tidak ada istilah, tidak ada istilah bercerai. Karena dia tahu apa masalah dalam rumah tangga ini. Yesus membuatnya semuanya menjadi baik. Amin. Kalau suami apa-apa, cerai, wah itu bisa membuat apa? Itu bisa membuat rumah tangga ini. Karena itu orang yang kasih dari Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang bisa jadi dan bangun kembali dan kedua sebagai pemenang. Pilihlah iman yang kuat, iman yang benar-benar tidak tawar hati, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita melewatinya untuk keluar sebagai pemenang. Coba kita lihat Amsal 24 ayat 10. Dari Amsal 24 ayat 15 dan 16. Sekarang ayat 10 ya. Apa yang ada? Dalam Amsal 24 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1. Amsal 24 ayat 10. Ini ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya jangan orang yang mengenal engkau akan Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Ada baca. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Makanya kita jangan tawar hati, harus memiliki iman yang hebat, yang tangguh. Bersama Yesus, rumah tanggaku akan hebat, akan diberkati Tuhan. Usahaku akan diberkati Tuhan. Perjalananku akan keluar sebagai pemenang. Saya menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Harus memiliki iman seperti itu. Jangan berkata, jangan tawar hati. Amin. Itu firman Tuhan. Sebelum kita masuk ayat 16. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan itu apa?
ketahuilah, siapapun kita, apapun marganya kita, apapun sukunya kita, apapun keadaan kita, Yesus yang sama akan menolong kita. Amin. Ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca pertama. Satu Korintus, lari-lari. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita tiba-tiba lari ke Petrus, kita masuk kesesakan di tengah dulu. Harus kuat dan sabar. Malah keluar itu. Kita tepuk tangan dulu. Kita baca bersama-sama kalau Korintus 10 pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Belum selesai. Terus, kalau mau dibilang, wah, sama berhenti sih. Mereka kata lagi, belum selesai. Kita baca dulu, kita. Satu Korintus 10. Maju aja Pak. Pakai kita. Iya itu ke bawah. Sambungannya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Itu janji Tuhan dari perjanjian saya Bapak Ibu. Tapi Yesus, Tuhan yang berjanji setia dan akan menolong kita. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami saat ini, datanglah kepada Yesus. Dia yang berjanji, Dia setia dan akan menolong kita, akan bangun kembali menjadi bangunan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang berkata, kita berdua. Tuhanlah Bapa di surga, terima kasih buat firman. Biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, tidak tawar. Kami beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong kami, bahwa Tuhan akan menyertai kami, bahwa Tuhan akan meluputkan kami dan akan membawa kami sebagai pemenang. Berkatilah firman Dia Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam segi ruang dan waktu. Biarlah firman yang sudah diberi Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Walau apapun yang kami alami, kami akan bangun lagi untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati keturunan kami, berkati gereja kami, berkati semua umat-umat. Hamba berdoa apapun yang mereka alami saat ini, Yesus mampu dan sanggup menolong setiap apapun permasalahan hidup kami, karena Tuhan akan memberi jalan keluar secara ajaib dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yang percaya